Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Ah, yang saya hormati guru kita Abi Ridwan Abadi dan juga Umi Ririn, dan yang saya hormati Bapak Ibu teman-teman yang sudah hadir di ruang Zoom pada kajian ngopi pagi hari ini. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, mari kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kita dipertemukan di kajian ngopi pagi pada pagi hari ini. Kedua kalinya, sholawat dan salam tak lupa mari kita haturkan keharibaan junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melantunkan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk memulai kajian ngopi pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa awal majelis bersama. Semoga kajian ngopi pagi kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang kita dapatkan juga bermanfaat, bisa kita amalkan dan juga bisa kita ajarkan. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wassi'li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubadi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, untuk selanjutnya yaitu tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Laudi. Kepada Saudara Laudi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Laudi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran ini menambah keimanan kita, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita lebih nikmat, lebih khusyuk, lebih dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu kajian ngopi pagi bersama Abi Ridwan Abadi. Kepada Abi Ridwan Abadi dipersilahkan. Terima kasih Ustaz Alfred. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbitu billahi rabba wa bil islam hidina wa bil Muhammad dan nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tabil lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ya, alhamdulillah, wasyukurillah ketemu lagi di acara ngopi pagi, ngobrol pagi perkara iman dan ilmu. Insya Allah. Gimana kabarnya sahabat sekalian? Ya, semoga Allah selalu limpahkan rahmat, Allah selalu limpahkan karunia, Allah selalu limpahkan petunjuk kepada kita semua dan jaga keluarga besar kita. Baik, ya. Mohon maaf ya karena pekan kemarin Nabi nggak bisa mengisi ya, jadi tertunda satu pekan dan satu pekan kemarin sebenarnya tetap ada setiap hari Jumat bahkan setiap subuh kami itu ada kajian, tapi ada beberapa kadang-kadang kajiannya hanya internal saja ya. Nah, tapi kita akan lanjutkan ya di
Ngopi pagi kita kali ini, kalau terakhir kita sedang membahas tentang family, ya kita membahas tentang leadership, yang sebelumnya adalah leadershipnya adalah personal atau self leadership, lalu kita berbicara tentang level yang kedua, yaitu organization leadership. Dan ketika kita naik ke level kedua, organization leadership, yang kita bahas adalah tentang bagaimana kita memimpin di dalam rumah tangga atau memimpin dalam konteksnya keluarga. Sebelum kita berbicara memimpin perusahaan, sebelum kita berbicara memimpin masyarakat yang lebih luas lagi, maka yang pertama yang harus kita pastikan adalah setelah selesai dengan diri kita, apakah kita sudah mampu untuk memimpin keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita gitu. Karena kalau kita belum mampu menyelaraskan visi, belum mampu menyelaraskan frekuensi dengan pasangan kita, biasanya ring atau circle yang lebih luas lagi itu akan terseok-seok. Jadi paling tidak kita ada 5 circle. 5 circle itu artinya lima, lima lingkaran. Circle lingkaran. Circle terkecil adalah diri kita. Makanya disebut dengan namanya self leadership. Nah, kalau lingkaran kecil ini kita beres, kecil ini selesai, maka kita akan naik ke lingkaran yang kedua, yaitu apa? Family, ya. Berhubungan dengan pasangan, berhubungan dengan anak-anak. Nah, kalau memimpin diri kita belum mampu, maka kemungkinan besar pada saat memimpin keluarga berantakan. Kenapa? Orang yang bermasalah dalam keluarga seringkali karena ada faktor-faktor di masa lalu, ada inner child, ada traumatik, ada masalah dengan dirinya sehingga ketika berpasangan, berkeluarga, punya keturunan, punya anak, dia masih membawa masalah-masalah itu sehingga apa yang terjadi? Nah, bermasalah dalam keluarga. Keluarga inti, nanti ada circle lagi lebih besar. Siapa circle lebih besarnya lagi adalah keluarga besar, mertua, orang tua, kakak beradik kita, paman, om, tante. Nah ini kalau kita nggak beres nih keluarga ini, yang inti, yang kecil kita nggak solid, maka di keluarga lebih besar lagi akan jadi masalah juga. Circle ketiga. Nah, barulah masuk ke circle keempat. Circle keempat siapa? Karyawan, tim, perusahaan kita, organisasi yang kita miliki. Entah itu profesional, dalam konteksnya kita adalah sebagai seorang karyawan, berarti di lingkungan kerja kita, atau kita sebagai owner, business owner. Nah, maka organisasi ini artinya organisasi tempat kita bekerja. Nah, ini adalah circle yang keempat. Nah, kalau circle keempat ini kita belum baik, maka circle kelima juga bermasalah. Siapa masyarakat? Masyarakat itu artinya apa? Orang banyak, publik di luar sana. Dakwah kita, lingkungan kita, gitu ya. Nah, jadi ini kita perlu melihat dalam 5 circle tadi. Nah, kita sudah selesai dengan yang pertama, self leadership, maka sekarang kita naik ke yang kedua, yaitu adalah family leadership. Nah, baik. Nah, dalam family leadership, pertemuan kali ini kita akan coba lanjutkan lagi. Ya, ada pertanyaan kemarin Ustaz Ahmad yang belum saya jawab? Ada. Ada ya? Oke. Tampak nggak Ustaz Ahmad? Sudah kelihatan belum? Kelihatan. Eh Afwan ya, ini saya menggunakan satu materi yang sudah biasa saya bawakan. Tapi ini kalau dilihat slide-nya halamannya masih lama ya. Belum diupdate lagi, belum diupdate ya. Baik. Nah, kita akan coba lanjutkan di sini ya. Berbicara tentang Smart Family Roadmap. Ini kita singkat-singkat. Kalau kemarin kita sudah membahas, kenapa sih kalau kita perlu yang namanya leadership dalam konteksnya keluarga atau rumah tangga, ya? Kenapa Allah sudah menyampaikan di Quran surat At-Tahrim ayat 6, ya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Masya Allah, ya. Di sini kita bisa belajar apa? Allah meminta kita untuk kita menjaga, memelihara keluarga kita. Ya. Jadi, wahai orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, jadi kadang ya kita sibuk kerja, kita sibuk berbisnis, kita sibuk dengan segala urusan kita. Nah, kita perlu cek juga, kita sudah jaga belum diri kita dan keluarga kita nih. Ya, jangan-jangan anak kita nggak pantau, kita nggak cek, kita nggak ngerti detail hariannya mereka seperti apa gitu. Nah, maka ini menjadi salah satu yang benar-benar harus menjadi konsentrasi kita, harus menjadi sesuatu yang kita aware, kita benar-benar sungguh-sungguh untuk mengurusnya gitu, tidak main-main. Jadi artinya eh, bab untuk mengurus anak-anak kita dan keluarga kita dari
bahayanya api neraka ini penting sekali. Maka memastikan dengan siapa anak kita bergaul, memastikan makanannya, memastikan pergaulannya, lingkungannya, ini penting, ya. Penting banget, Masya Allah, ya. Nah, maka sahabat sekalian, ya, yuk kita bareng-bareng, kita berjuang bersama, kita belajar bersama untuk kita bisa apa namanya menjaga keluarga kita. Nah, di sini kita lanjutkan, maka mari rencanakan agar keluarga kita menuju surga bareng-bareng. Kenapa? Karena konteksnya kalau tadi diminta untuk menjaga dari api neraka, nah maka eh, apa namanya kontradiktif ya, atau satu yang mungkin nanti kita bisa apa namanya menjadi satu tujuan adalah kalau kita nggak pengen ke neraka, maka kita harus menunjukkan keluarga kita kepada surga. Dan kalau kita ingin mengendaki surga, maka apa? Barang siapa menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah berilmu. Barang siapa menginginkan keduanya, maka hendaklah berilmu. Nah, ini manaqib dari Asy-Syafi'i, ya. Yang ini bisa kita ambil pelajarannya. Maka untuk itu, menjaga keluarga kita untuk terhindar dari api neraka dan menuju surga, tentu kita butuh ilmu. Karena kenapa kalau dalam teks tadi kita berbicara menjadi keluarga yang smart atau keluarga yang berilmu sebagai ikhtiar kita menuju surga, ya. Nah, kemarin kita sudah membahas poin pertama, ya, menjadi keluarga yang berilmu itu pertama adalah S-nya ini sebenarnya singkatan, ya. Nah, ini. Nah, smart itu singkatan. Saling mengenal, mau peduli, aktif mensupport dan saling ridho, roadmap punya roadmap keluarga dan takwa. Nah, ini materi kita di nanti pembahasan tentang family mastery atau kita pembahasan tentang leadership dalam konteks keluarga. Nah, pekan lalu, 2 pekan yang lalu kita sudah bahas poin pertama yaitu saling mengenal. Nah, hari ini kita akan bahas poin kedua yaitu mau peduli. Jadi kalau disingkat, modulnya namanya adalah SMART, ya. Nah, ini sudah nomor 1 sudah, ya. Saya skip saja. Ini saling mengenal. Nah, oke, kita akan masuk ke nomor 2 yaitu mau peduli. Nah, jadi artinya apa? Ketika kita pengen menjadi keluarga yang lebih baik, gitu ya, maka kita nggak bisa egois, ya. Artinya bahwa rumah tangga itu bukan ada seorang laki-laki, seorang perempuan hanya sekedar bertinggal dalam satu rumah, bukan. Tapi bagaimana benar-benar membangun rumah tangga. Artinya bukan hanya sekedar tinggal dalam satu rumah. Kadang-kadang banyak yang akhirnya ya menikah, tinggal satu rumah, tapi sebenarnya tidak sedang membangun apa-apa. Nah, maka yang penting yang perlu kita lihat, selama kita sudah berpasangan, berkeluarga, tapi ini ngomong-ngomong ada yang belum menikah nggak ini di kelas kita ini malam pagi hari ini, ya? Ini kita membahasnya tentang smart family, ya. Khawatirnya ada yang belum menikah, nah nggak apa-apa. Bagi yang belum menikah, ini menjadi bekal bagaimana nanti untuk mempersiapkan rumah tangganya dengan lebih baik lagi, ya. Baik. Nah, maka apa yang kita coba tadi bahas? Yang pertama adalah yang kedua mau peduli. Dalam konteks mau peduli ini, maka ayo kita bisa bersinergi dalam satu keluarga. Jadi suami, istri, anak-anak kita synchronizing energinya. Sinergi itu kan singkatan dari synchronize energi, ya. Dalam mewujudkan impian menjadi keluarga surga. Nah, jadi seringkali kita kadang dalam satu keluarga ini, ya, kita belum bisa sinkron antara suami, istri, gitu ya, anak-anak kita belum sinkron. Abi pernah membuat sebuah tes, ya. Tesnya itu kita coba cek tanya gitu ke anak-anak gitu ya. Anak-anak tuh sukanya apa, makanannya sukanya apa dan seterusnya. Lalu kita tes juga kepada orang tuanya. Kadang ternyata banyak yang nggak paham anak-anaknya itu teman dekatnya siapa. Kemarin kok pertanyaan 2 pekan lalu nomor sepatunya berapa gitu ya. Nah, ternyata kadang banyak dari kita tuh belum sinkron. Bahkan apa yang anak-anak inginkan di masa yang akan datang, sekolah di mana, kuliah di mana, gitu, dan dengan orang tuanya kadang nggak sinkron. Banyak sekarang bahkan orang tua yang menyampaikan, ya nanti sekolah di mana terserah anaknya deh, mau kuliah di mana terserah anaknya, gitu. Nah, ini sudah banyak yang kadang-kadang justru menjadi apa namanya kita melepas tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk menentukan arah masa depan keluarga kita. Nah, maka hari ini izinkan kita untuk sharing, ya, tentang bagaimana ini dalam rangka sharing, ya, belum tentu ini yang terbaik, ya. Nah, ada satu yang pengen kita sampaikan, ya. Jangan sampai kita zalim kepada keluarga kita. Zalim itu artinya apa? Kita nggak kenal, kita nggak paham, tidak mampu memberikan yang terbaik. Zalim ini kan tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya, kira-kira begitu, ya. Nah, jadi tidak menempatkan keluarga pada tempatnya, anak pada pada posisinya, orang tua pada posisinya, gitu. Kenapa? Karena zalim ini ngeri banget, ya. Dan Allah menyampaikan di Quran surat Al-Qasas ayat 37, Musa menjawab, Tuhanku lebih mengetahui orang yang patut membawa petunjuk dari sisinya
Dan siapa yang akan mendapat kesudahan yang baik di negeri akhirat? Sesungguhnya tidaklah akan mendapat kemenangan orang-orang yang zalim. Ya, jangan sampai kita zalim. Kenapa? Orang-orang yang zalim ini tidak akan mendapat kemenangan. Ya. Nah, maka salah satu yang penting untuk kita bahas adalah bagaimana kita menjadikan keluarga kita satu dengan yang lainnya saling support, ya, saling membantu dan mau peduli. Nah, baik, pembahasan kita apa dalam konteks pagi ini mau peduli? Yang pertama, gini, kita harus tahu bahwa setiap anggota keluarga punya masalah dan kita mau untuk memahami masalahnya masing-masing. Ya, ini yang pertama. Jadi apa? Memahami masalah. Yang kedua, kita juga harus tahu bahwa setiap anggota keluarga itu memiliki keinginan dan kita harus memahami keinginan masing-masing. Nah, yang ketiga ini adalah setiap orang dalam keluarga kita punya bahasa cintanya masing-masing. Nah, maka kita harus memahami juga bahasa cintanya. Nah, ini ya. Nah, jadi ada tiga. Hari ini kita akan bahas semuanya. Kita mungkin hanya bahas sebagian yang bisa kita selesaikan. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya. Yang pertama adalah memahami masalah. Yang kedua memahami keinginan. Yang ketiga adalah memahami bahasa cinta. Nah, eh, yang penting untuk kita pahami dalam satu keluarga adalah bahwa setiap orang punya masalah. Bapak punya masalah, ibu punya masalah, suami punya masalah, istri punya masalah, anak-anak kita punya masalah. Nah, yang menjadi problem kadang-kadang kita menganggap bahwa kita sendiri yang punya masalah, orang lain tidak punya masalah. Ya kita menganggap bahwa oh kita ini yang paling pusing, paling stres, paling apa. Tapi kita nggak ngerti. Jangan-jangan anak kita punya masalah dan kita nggak pernah dengerin masalahnya. Sehingga ini dia curhat ke orang lain, dia curhat di sosial media. Pasangan kita punya masalah, tapi nggak pernah berkomunikasi dengan kita. Kita nggak pernah mau menyediakan waktu, menyediakan tenaga, menyediakan pikiran untuk kita benar-benar duduk mendengarkan apa masalah pasangan kita. Sehingga apa? Itu jadi numpuk masalah meledak menjadi masalah yang lebih besar. Nah, padahal saya yakin setiap orang itu penuh dengan masalahnya masing-masing gitu ya, dengan ujiannya masing-masing. Seorang istri mungkin masalahnya dengan sudah harus setiap hari ngurusin anak ya, dengan ditanggung lagi dengan begitu banyaknya pekerjaan, mungkin juga ada problem dari keluarganya, ditambah lagi nanti dengan beban anak di sekolah, dengan apa segala macam, mungkin segudang masalahnya. Begitu juga dengan seorang suami ya, punya masalah di kantor, di pekerjaannya, di urusan bisnisnya, dengan kliennya, dengan apa segala macam. Kebayang ketika seorang suami pulang merasa dia punya masalah yang begitu besar, sampai di rumah ketemu dengan istri yang juga punya masalah, tapi tidak saling paham bahwa setiap orang punya masalah. Ya tidak saling bercerita. Akhirnya apa? Ketika ini meledak, akhirnya yang terjadi adalah ya perhara. Padahal masing-masing punya masalah masing-masing yang nggak selesai. Nah, maka dalam konteks leadership dalam family, maka bagaimana kita mau memahami masalah masing-masing. Mau masalah oh, seorang suami itu apa? Maka perlu ada namanya komunikasi. Nah, sehingga pertanyaannya pagi hari ini. Kira-kira teman-teman semua, sudah seringkah berkomunikasi dengan pasangannya? Nah, berapa kali berkomunikasi? Ini bukan hanya sekedar ngobrol, karena ngobrol dan berkomunikasi itu sesuatu yang berbeda. Kalau ngobrol tiap hari ngobrol, berkomunikasi itu sering cerita gitu ya. Punya waktu, take time, me time untuk ngobrol. Suami menyampaikan apa yang dirasakan, istri menyampaikan apa yang dia masalahnya gitu. Sehingga alur komunikasi ini membuat masalah-masalah kecil itu bisa bisa diselesaikan. Nggak nunggu masalahnya menjadi besar. Yang seringkali terjadi di banyak keluarga adalah apa? Dipendam sampai ketika besar meledak. Nah, maka ini akhirnya menjadi problem yang besar. Maka sekarang, pertanyaan seriusnya adalah, sudahkah Anda tahu apa yang sedang terjadi dengan pasangan Anda? Ada masalah apa dengan anak-anak kita? Ada masalah apa dengan orang tua kita? Dengan sanak famili kita? Nah, ini pertanyaan sederhana. Tadi kalau kita sendiri nggak ngerti apa yang sedang terjadi, masalah apa yang sedang terjadi di antara yang terjadi pada pasangan kita, pada anak-anak kita, pada orang tua kita, maka bisa jadi itu adalah awal mula terjadinya masalah besar nanti di kemudian hari ya. Nah, maka hari ini ya tadi satu pesan dari Abi adalah yuk kita mau peduli. Nah, kita lagi ya. Yuk kita mau peduli dengan kondisi batin, kondisi fisik, kondisi pikiran dari orang-orang dalam satu rumah kita, dalam satu keluarga kita ya. Nah, maka semoga dengan kita mau peduli ini tadi semoga membuat kita menjadi semakin baik ya dalam berumah tangga, menjadi keluarga yang lebih sakinah, lebih mawaddah, lebih warahmah. Baik, ya.
Ini sedikit pengantar ya, baru yang pertama tadi memahami masalah, belum tuntas juga sebenarnya, tapi ternyata ini sudah hampir setengah 6 ya. Jadi kita lanjutkan. Nah, kita selesaikan dulu. Memahami masalah ini apa? Pertama adalah latihan coba mendivide. Definisikan, ada masalah apa? Banyak orang kadang nggak paham definisi. Definisi kayak bisnis kan definisi bisnis ya. Nah, yang kedua, setelah didefinisikan, kita lihat masalah itu doing atau being. Ya, nanti kita akan bahas detail. Dan yang ketiga adalah kita harus paham tentang kategori masalahnya dan jenis masalahnya. Nah, ini saja yang kita bahas di hari ini. Banyak orang kadang-kadang bermasalah, dia bingung sebenarnya masalahnya itu apa, gitu, nggak jelas gitu. Adanya pokoknya uring-uringan aja gitu ya, pokoknya kondisinya rasa-rasanya itu kayak nggak nyaman aja. Ya, kadang kalau dulu kita baru menikah gitu nggak tahu, padahal masalahnya kadang-kadang istri kita cuma PMS, mau mau mens, mau dapat gitu ya, uring-uringan aja. Nah itu sebenarnya kan kita perlu definisikan, definisi masalahnya itu apa? Definisinya. Ada juga mungkin masalah anak kita pulang murung, diem gitu. Kita nggak ngerti masalahnya dia apa. Nggak akan bisa kita menyelesaikan dan kita nggak akan ini kalau kita nggak paham. Maka kita ajak untuk mendefine, mendefinisikan. Sebenarnya masalah ini masalah apa sih? Nah, cara mendefine-nya gimana? Cara mendefine-nya kita harus pahamin. Oke, mana yang jadi penyebab dan mana yang menjadi akibat. Contohnya misalnya begini. Jadi dalam konteks mendefinisikan masalah itu ada api, ada asap. Kalau seandainya kita misalnya dalam satu ruangan, terus ruangannya itu ada kebakaran, dalam kamar kita itu penuh dengan asap, terus sesak nggak bisa napas. Nah, maka apa yang menjadi masalah? Banyak orang hanya ngelihat, wah ini asapnya harus dikeluarin, buka jendela dikeluarin asapnya, akhirnya bisa napas lagi. Tapi ternyata asapnya hilang karena apinya belum padam. Nah, nanti asap itu akan masuk lagi dan terulang lagi gitu terus. Artinya apa? Asap yang berusaha kita redakan ini itu sebenarnya hanyalah akibat, bukan sebabnya. Nah, maka dalam mendefinisikan masalah, maka kita harus tahu betul apa penyebabnya. Nah, sama dalam rumah tangga, banyak seringkali rumah tangga itu sering terjadi masalahnya berulang. Terus selesai kayaknya, tahu-tahu nanti 2 bulan, 3 bulan lagi terulang lagi. Terus selesai kayaknya, nanti ya setahun lagi terulang lagi. Hal yang sama terus. Berarti apa? Berarti selama ini yang diselesaikan itu baru asapnya, belum pada apinya. Apinya apa? Jadi kita harus paham betul apa apinya, apa penyebabnya, apa akar masalahnya. Nah kalau kita nggak paham akar masalahnya jadi masalah. Misal contoh ya, ada orang uring-uringan gitu ya, uring-uringan berantem terus, ribut terus gitu. Ya kita dulu kayaknya kamu jurusannya IPA, aku IPS, kenapa kok ujian kita selalu ekonomi terus gitu? Ya, nggak nyambung ya. Ini bercanda dikit gitu ya. Kan ada selalu kalau rumah tangga itu, ya masalahnya ujung-ujungnya ekonomi terus dulu. Padahal ujiannya ekonomi, padahal dulu kuliahnya bukan kuliah jurusan IPS ya. Apalagi sekarang jurusan IPS dihapuskan sudah ya. Nah, poinnya gimana? Kayaknya seolah masalahnya problemnya ekonomi gitu. Misalnya contohnya. Tapi bisa jadi problem ekonomi itu hanyalah asap. Ternyata apa? Apinya ketika digali, ketika dicari, misalnya, oh ternyata ada satu apa namanya karakter di dalam misalnya kepala rumah tangga lah, suami gitu ya, yang kadang dulu waktu kecil atau waktu sampai besar dimanjakan sama orang tuanya, semua fasilitas itu dipenuhin gitu ya, nggak pernah diajarin kerja keras, sehingga ketika besar terbiasa untuk minta. Jadi ketika apa namanya dalam rumah tangga nggak bisa mandiri untuk benar-benar untuk bisa mencari penghasilan atau maisah sendiri, sehingga apa? Lebih banyak bergantung pada orang lain. Nah, berarti masalah ekonomi itu hanyalah sebagai asap. Problem utamanya adalah karakternya pasangan yang memang dia tidak terbiasa kerja keras, tidak terbiasa ini. Nah, kalau kita hanya mencari solusi untuk ekonominya, tapi karakter ini nggak diselesaikan, tetap aja akan menjadi problem di kemudian hari. Nah, ini yang namanya tadi adalah apa? Mendefinisikan. Kita cek dulu definisi masalahnya apa. Poin pertamanya itu. Nah, yang kedua tadi ada doing dan being. Ya, ini kayaknya kalau semoga waktu yang cukup kita membahas. Doing ini adalah apa yang kita lakukan teknikalnya, doing. Being ini adalah untuk kita menjadi sesuatu. Jadi apa yang namanya secara mentalitinya. Ya, jadi ada doing dan ada being. Nah, kita perlu ngecek juga ketika kita ada masalah, problem itu adalah doing atau problem itu adalah being, gitu ya. Misalnya contoh, ya, anak kita misalnya ada masalah di sekolahnya, gitu, atau pasangan kita punya problem di tempat kerjanya, gitu. Nah,
kita perlu cek dulu. Problematika yang terjadi itu adalah lebih kepada dia nggak menguasai tekniknya, cara mengerjakannya. Misalnya anak kita nilainya jelek, dia lebih karena dia nggak bisa belajar atau nggak menguasai matematikanya. Nah, atau being punya citra diri yang dia ngerasa, aku kayaknya memang nggak jago matematika. Sebenarnya bukan dia nggak bisa, tapi dia ngerasa punya citra diri nggak mampu. Pasangan kita di tempat kerjanya nggak perform, kita lihat apakah dia memang nggak bisa benar-benar dengan skill yang dia nggak mempunyai, atau dia nggak terlatih untuk itu, atau dia punya citra diri yang buruk, citra diri yang ngerasa, aduh aku ini udahlah nggak usah jadi pemimpin, aku jadi staff aja, kalau aku jadi pemimpin nanti akan jadi masalah di apa namanya, memimpin teman-temanku sendiri. Nah, kita harus tahu problematika itu lebih kepada doing-nya atau being-nya. Nah, maka ini yang perlu nanti teman-teman juga pahamin. Oh, pasangan kita ini masalahnya apa, api dan asap di dalam rumah tangga kita. Terus ketika sudah tahu masalahnya, kita cek itu problem doing atau problem being. Problemnya itu masalahnya apakah lebih kepada skill atau kepada citra diri. Kalau masalahnya itu adalah skill, bisa dilatih. Oh, anak kita nggak jago matematika, tapi itu karena doing. Oh ya, bisa kita leskan, private kan, panggil tentor dan seterusnya, itu selesai. Tapi kalau itu being, citra dirinya dia yang dia ngerasa minder karena pernah dibully atau seterusnya, nah maka ini perkara yang berbeda. Perlu kita kuatkan, perlu kita motivasi, perlu kita ini kan. Nah, jadi sehingga problematika di dalam keluarga ini perlu ngerti gitu. Bahkan ketika ada pasangan atau suami yang temperamental atau istri yang temperamental, kita perlu cek juga divine-nya apa, masalahnya, api dan asapnya. Apakah itu doing atau being, kebiasaan karakter, atau itu adalah cara dia nggak mampu mengelola emosinya. Nah, semua perlu kita pelajari. Nah, maka semoga ya pagi hari ini mungkin kita belum tuntas, tapi paling nggak kita dapat gambaran sedikit, oh bagaimana cara kita untuk memahami ya bahwa setelah yang kemarin ya kita yang pertama saling mengenal, yang kedua ini adalah mau mensupport satu dengan yang lainnya. Ya, oke. Kira-kira itu sedikit. Nanti kita lanjutkan di tanya jawab. Semoga nanti kita bisa diskusi lebih banyak. Oke. Nah, saya serahkan dulu kepada Ustadz Ahmad. Mungkin ada yang mau disampaikan, ya teman-teman semua. Nanti kita lanjutkan lagi dengan sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, sudah mulai bisa diketik di kolom chat. Ya, silakan Ustadz Ahmad. Baik, terima kasih Am Ridwan untuk materi kajian ngopi pagi pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Sembari menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, saya mohon izin untuk berbagi layar. Baik, Bapak Ibu, itu tadi laporan kegiatan di Pondok Entrepreneur Usman, mulai dari pendidikan dari TPA Usman Lampung sampai di Setaba Usman Malang, dan juga kegiatan sosial kita. Dan untuk
laporan donasi di minggu kemarin itu donasi masuk 9.456.000. Kemudian dan untuk penyaluran donasi di bulan Juli minggu ketiga ini 725.000. Sedangkan saldo akhir di minggu kedua bulan Juli itu kita minus 7.781.000 sekian, sehingga sisa saldo di bulan Juli minggu ketiga ini 949.000 sekian. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah mensupport amal soleh Pondok Entrepreneur Utsman bin Affan. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya dengan sebaik-baik balasan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Bapak Ibu, saya izin menyampaikan insya Allah pada hari Sabtu tanggal 27 Juli besok itu kita akan mengadakan santunan yatim piatu dan duafa. Kita akan mendatangi salah satu panti di Kota Malang. Dan Bapak Ibu yang ingin menitipkan donasi santunan itu Bapak Ibu bisa mentransferkan donasi melalui rekening BSI 444 12 12 12 2 atas nama Yayasan Usman, dan mohon diberi keterangan donasi santunan yatim. Dan untuk transfer, Bapak Ibu bisa mentransferkan ke rekening BSI 444 12 12 12 2 atas nama Yayasan Usman ini. Terima kasih. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Di pertemuan yang sebelumnya ada pertanyaan yang belum sempat terjawab. Izin saya bacakan, Abi. Baik. Assalamualaikum, Abi. Dalam Islam, istri harus taat dan patuh dengan suami. Bagaimana cara ideal terbaik yang tidak menyakiti untuk mendidik dan mengingatkan istri yang masih sulit untuk patuh dan taat pada suami? Baik. Nah, ini langsung kita dapat case. Contoh. Ketika ada satu kondisi kayak gini, kita nggak bisa langsung nge-adjust bahwa pasangan atau istri tidak taat pada suami. Bisa dilihat dulu dengan kayak tadi. Ini kan ada problem. Problemnya apa? Cek dulu akar masalahnya. Kenapa kok istri nggak taat dengan suami? Bisa jadi ada satu problem yang membuat istri tidak taat pada suami. Jadi sebelum kita mencari solusinya, pahami dulu apinya. Bisa jadi contoh, ada masalah di masa lalu dari seorang suami yang membuat jadi istri tidak percaya atau tidak trust. Atau ada karakter-karakter dari seorang suami yang dia tidak bisa menjadi seorang pemimpin yang baik dalam rumah tangga. Sehingga istri dia tidak taat. Ya. Misalnya contoh, baik itu dalam konteksnya leadership, dalam konteksnya mungkin sebagai figur, dalam konteksnya mungkin dalam ekonomi gitu. Nah itu bisa menjadi problem. Nah maka saran saya yang terbaik adalah, ya, ketika kita pengen memperbaiki istri kita, gitu. Memperbaiki orang lain itu adalah sesuatu yang sangat susah. Kenapa? Hanya Allah yang bisa merubah, membolak-balikan hati dan merubah kondisi orang lain. Karena perasaan, pikiran, hatinya orang lain itu di luar dari kuasa dan pengaruh kita. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita memanage diri kita. Nah, maka cara terbaik untuk kita bisa mendidik istri kita menjadi istri yang taat, pertama kali adalah kita dulu harus taat sama Allah. Kalau kita taat sama Allah, kalau kita taat kepada Rasulullah, nah maka ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah itu akan menjadi teladan bagi keluarga kita. Dulu saya berpikir, nah kayaknya saya mampu untuk merubah pasangan saya, ya. Jadi kayaknya bisa nih saya merubah istri. Gitu ya, menjadi lebih baik gitu. Berjuang ketika berumah tangga 5 tahun pertama, saya habiskan untuk mendidik istri saya untuk menjadi seolah-olah yang saya bayangin, wah Umi harus menjadi yang ideal gitu. Sampai saya punya prinsip dulu, ibaratnya kalau kita sayang dengan apa pasangan kita itu ya, ibaratnya kita punya kendaraan gitu ya, mungkin nggak bagus ya, maka kita harus percantik, perbaiki gitu ya. Ternyata upaya untuk ngerubah pasangan kita itu belum tentu pas. Karena apa? Kadang pasangan kita nggak suka dibanding-bandingkan dengan orang lain. Dia nggak mau juga mungkin untuk di-touch. Kadang-kadang butuh dari dalam gitu. Nah, sehingga 5 tahun berikutnya saya fokus memperbaiki diri gitu. Jadi artinya apa? Ketika nggak berhasil, oh ternyata bukan seperti ini polanya. Maka apa? Saya fokus memperbaiki diri. Bagaimana saya lebih mendekat kepada Allah, bagaimana saya semakin taat, bagaimana saya ini. Maka ternyata pelan-pelan pasangan itu justru malah dia ngelihat kesungguhan kita untuk berubah, maka dia ikut menjadi lebih baik. Maka pesan saya yang pertama, entah pasangan kita, suaminya atau istrinya yang mungkin kita ngerasa belum baik, maka yang bisa kita lakukan yang pertama kali adalah minta sama Allah untuk dirubah. Ya. Jadi dia bisa merubah Allah.
Maka apa yang kita lakukan? Ya kita banyakin doa. Banyakin doa sama Allah, ya Allah, jadikanlah pasangan kita, jadikanlah istriku, ya Allah, adalah istri yang ahli surga. Istri yang menemaniku nanti di surga, ya Allah. Jadikanlah dia taat kepadamu, ya Allah. Taatnya jangan kepada kita saja, ya. Jadikanlah dia taat kepadamu, ya Allah. Jadikanlah dia taat kepada Rasulullah, ya Allah. Jadikanlah dia taat kepada pemimpin. Dan terutama juga kepada pemimpin keluarga. Doa itu sama Allah. Lalu apa tunjukkan kita berusaha untuk jadi lebih baik. Yang kedua apa? Carikan murabiah. Jadi artinya carikanlah guru-guru juga yang dia bisa belajar bagaimana untuk dia jadi lebih baik. Ya. Nah, maka poin pentingnya adalah ketika kita pengen pasangan kita menjadi lebih baik, mulai dari merubah diri kita. Kenapa? Karena berusaha untuk merubah pasangan kita itu rasa-rasanya kok hal yang mustahil. Ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah apa? Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana merubah sikap mental kita. Saya pun pernah mengalami hal yang sama, ya di titik yang ngerasa pengen berubah pasangan kita jadi lebih baik. Ini ada Umi di belakang. Iya. Nah, tapi ternyata nggak semudah itu gitu ya. Ya, tapi ternyata ketika kita merubah diri kita, kita menemukan lingkungan pasangan kita jadi jauh lebih baik lagi. Ini gimana nih rasanya nih kalau dituntut untuk berubah jadi lebih baik nih? Beban. Beban. Kenapa beban? Bebannya apa? Pernah ngerasa dalam kondisi itu, nih? Iya, Apa? beban dan terpressure. Terpressure gimana nih? Sini deh dikit nih. Nah, itu biar kelihatan lo ya. Oke. Terpressure gimana nih? Iya, terpressure karena kan kayak terjustifikasi gitu. Oke. Terus malah nambah sebel. Kata sebel. Dan ngerasa oh berarti apa ya? Belum tentu pasangan kita atau suami kita itu juga lebih Sudah baik. sudah baik. Jadi sama-sama defend akhirnya. Ya. Nah, maka apa titik baliknya? Titik baliknya ketika ngelihat Abi berusaha nggak nuntut, berusaha memperbaiki diri sendiri, jadi akhirnya keluar dari keinginan dari dalam untuk memperbaiki diri sendiri. Nah, jadi kira-kira begitu teman-teman. Jadi ketika kita berusaha memperbaiki diri dan kita nggak menuntut lagi pasangan kita untuk berubah, justru di titik itu akhirnya mungkin doa-doa kita diijabah sama Allah, istri malah jadi punya rasa secara pribadi gitu, mungkin aku juga kayaknya harus memperbaiki diri nih, kalau nggak bahaya kira-kira gitu kan ya. Nah, jadi ketika kita mulai memperbaiki diri, kita sungguh-sungguh bukan karena istri atau bukan karena apa, tapi lillah karena Allah, maka ternyata Masya Allah, Allah pelan-pelan ya tata semuanya jadi lebih baik lagi. Nah, itu kira-kira pertanyaan dari yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Saya juga masih belajar ya. Tapi dalam pengalaman saya adalah kita akan kecewa dan sakit hati kalau berusaha merubah orang lain. Jadi yang mungkin lebih bijak untuk kita lakukan adalah berusaha untuk menjadikan diri kita lebih baik. Maka insya Allah ya itu sudah menjadi nilai yang terbaik. Dan keinginan kita merubah pasangan kita sampaikan saja hanya kepada Allah. Agar Allah yang membolak-balikkan hatinya dan menjadikannya lebih baik lagi. Insya Allah seperti itu. Baik. Baik, pertanyaan kedua yang belum sempat terjawab, izin saya bacakan. Saya dengan istri bertemu dan bersatu di tengah kondisi. Saya sudah pernah punya masa lalu dengan almarhumah istri saya yang dulu, dan istri juga punya masa lalu dengan almarhum suaminya. Sedangkan sekarang kami jarang sekali berada di satu rumah. Bagaimana cara kita bisa mensinkronkan frekuensi kita, Coach, supaya kita bisa punya visi misi yang sama, meskipun masing-masing kami punya masa lalu. Terima kasih, Coach. Yang pertanyaannya berat banget ini. Pemimpin yang bisa jawab nih kayaknya. Ini pertanyaan yang nggak mudah ini untuk dijawab ya. Saya dengan istri bertemu dalam suatu kondisi di mana masing-masing sudah pernah menikah, masing-masing sudah pernah punya pasangan, dan sekarang apa namanya berpasangan lagi. Nah, tapi jarang ketemu. Nah, ini sebenarnya nanti perlu dirunut. Apakah status pernikahannya dalam konteks ini suami masih dengan misalnya seorang suami sudah menduda, istri menjanda dan bertemu, atau case-nya adalah istri yang sekarang ini adalah poligami. Nah, ini mungkin perlu nanti ngelihatnya, karena kalau dilihat di sini apa namanya case-nya jarang ketemu, karena kalau dalam konteks normalnya harusnya sering ketemu dong, kira-kira begitu ya. Nah, itu nanti perlu dirunut. Kenapa? Karena cara menyelesaikannya berbeda, gitu. Cara menyelesaikannya case-nya berbeda. Poin pertama, nah ini agak berat ini. Ini mau jawab? Bagaimana cara mensinkronkan frekuensi, ya? Supaya kita punya visi yang sama meskipun jarang bertemu. Yang pertama adalah kualitas dari pertemuan itu lebih penting daripada kuantitas.
Abi dan Umi ini jarang ketemu juga gitu. Dalam 1 bulan bisa dihitung pakai jari ketemunya dibandingkan dengan dulu ya. Dulu mungkin ketika Abi nggak banyak keliling keluar kota, ketemu hampir tiap hari gitu. Tapi kadang-kadang ketemu tiap hari, berantem tiap hari juga gitu. Tapi qadar Allah, alhamdulillah hari ini jarang ketemu, ketemu mungkin sebulan hanya 1 pekanan gitu ya. Tapi Masya Allah 1 pekan itu menjadi sesuatu yang berkualitas. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak Abi jarang ketemu dengan Baim, Bumi, ya, dengan Bintang gitu. Tapi berusaha untuk walaupun jarang ketemu secara fisik, ya, hadir secara fisik, tapi tetap berusaha untuk bisa bertemu walaupun hanya lewat video call, hanya pun lewat hanya telepon gitu. Karena salah satu konteks yang penting itu adalah bagaimana kita bisa memberikan yang namanya kualitas, bukan hanya semata-mata kuantitas gitu. Nah, coba nih, gimana sih dengan waktu yang ketemunya jarang-jarang gitu ya, itu bisa menyamakan frekuensi. Jadi ini dulu. Jarang-jarang ketemu kan, kita juga jarang-jarang ketemu. Sebulan paling bisa dihitung pakai jari. Yang pertama sih memang karena Baik-baik. kita dari awal sudah punya komitmen untuk membangun visi bersama. Jadi kalau misalnya pas kondisi jarang ketemu, itu memang salah satu apa ya namanya, Nah, gitu. salah satu konsekuensi yang itu harus dibayar ketika kita ingin mencapai visi atau impian tersebut gitu. Ya, nah maka yang penting yang pertama kali harus dilakukan adalah kalau menurut saya adalah kualitas tadi. Kualitas itu artinya gini, dalam jarang ketemu, tapi sekali ketemu yuk kita me time, yuk kita we time. Take time khusus untuk hanya sekedar diskusi gimana kondisinya, apa aja yang terjadi, apa yang Abi terlewat, apa yang Abi nggak tahu di rumah. Nah, jadi walaupun hanya sebentar, hanya mungkin 1 hari ketemu, tapi 1 hari itu benar-benar diupayakan bisa merangkum 1 bulan, ya kira gitu. Kalau seandainya ketemunya cuma 1 hari gitu. Kenapa? Karena dulu salah satu yang mengajarkan kepada saya, guru saya bilang, kualitas atau kuantitas ketemunya Nabi Ibrahim dengan Bunda Siti Hajar itu sebentar sekali. Tapi bagaimana Ismail itu bisa dididik dengan begitu luar biasanya menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang taat kepada orang tuanya, tidak menyalahkan orang tuanya. Nah, maka di situ apa? Maka yang pertama kali yang harus disepakati adalah bahwa suami dan istri ini harus sudah punya satu kesepakatan bersama. Apa yang menjadi tujuan akhirnya? Pasangan saya, Umi, tahu betul saya keluar tuh ngapain gitu. Dan saya juga tahu betul istri saya sedang melakukan apa di rumah gitu. Artinya kita sama-sama tahu gitu. Kalau seandainya Abi sedang keluar keliling, kita sudah punya kesepakatan. Bahkan yang ngatur jadwalnya Abi, ya Umi gitu, yang ngatur jadwalnya kemana, ketemu dengan siapa dan seterusnya gitu. Jadi bahkan saya sendiri kadang nggak tahu jadwal saya besok itu ngapain gitu. Jadi pasti tiap malam atau setiap pagi Umi ingetin hari ini ke sini, ke sini, ke sini, hari ini ketemu dengan ini, besok ngapain gitu. Nah, jadi kita terus intent berkomunikasi gitu. Nah, ini yang penting. Tapi yang pertama harus benar-benar dilakukan adalah pasangan harus duduk bareng dan ngerti apa tujuan atau visi dari keluarganya. Kalau ini nggak terbangun, nggak sama-sama sedang tahu sedang menuju kemana dan mau buat apa, maka kemungkinan besar yang ada pasti banyak banyak pasti perselisihan di pertengahan jalannya. Jadi ibarat naik kapal, kapal kita terus sudah tahu dulu ini mau berlayar kemana, mau berlabuh kemana, dan itu harus saling sepakat. Nah, kalau belum ada kesepakatan di sana, pasti akan jadi problem. Apalagi dalam kondisi yang suami sudah pernah punya pasangan sebelumnya, istri sudah pernah punya pasangan sebelumnya. Titik krusial problemnya yang harus dilakukan adalah seringkali, kadang-kadang di titik tertentu kita berusaha membandingkan pasangan kita yang saat ini dengan pasangan yang sebelumnya. Oh, kalau pasanganku sebelumnya kayaknya begini, nggak begitu. Keceplosan tuh, sekali aja keceplosan, oh jadi prahara. Istri pun akan ngerasa, suamiku dulu juga nggak begini. Nah, kalau itu udah ke bawah dalam rumah tangga, suamiku dulu nggak begini, istriku dulu nggak begini, dan itu terjadi terus, maka itu akan menjadi guyungan bola salju yang sangat berbahaya. Maka mulailah dengan siapa kita hari ini berpasangan. Gitu. Kalau kita pernah punya masa lalu, maka mulailah kita menganggap bahwa ya Allah sudah takdirkan kita dengan orang yang hari ini ada di depan mata kita, yang ada bersama kita. Maka yang lalu tutup buku. Kalau nggak tutup buku dengan yang lalu, artinya tutup buku itu ya sudah, ini sudah satu perjalanan jodoh yang Allah sudah takdirkan, sudah berakhir di situ. Nah, maka itu jadi hanyalah jadi kayak kalau kita naik berkendara spion. Oh, dulu aku pernah punya masalah dengan pasanganku yang dulu seperti apa. Nah, itu menjadi pelajaran. Jangan dijadikan seolah-olah momen-momen indah bersama dengan pasangan kita yang lama itu pengen kita ulang dengan pasangan kita yang baru. Nggak akan sama, karena orangnya pasti berbeda. Maka yang kita lihat dari pasangan kita apa? Hargai sekecil apapun kelebihannya. Pasangan kita yang baru ini, oh dia punya kelebihan apa? Catat. Punya kelebihan apa? Catat. Ada sesuatu yang baik apa? Catat.
Dan kalau dia punya kesalahan dan belum sempurna atau tidak sebaik dengan pasangan kita yang lama, delete, lupakan. Kenapa? Karena itu akan menjadi masalah dan pintu masuknya setan untuk merusak rumah tangga kita. Nah, saya juga masih belajar teman-teman ya dalam berumah tangga. Tapi setidaknya adalah apa? Bahwa Allah perjalankan kehidupan kita seperti apa, itu harus kita optimalkan. Nah, kalau ada kondisi di mana kayak tadi jarang ketemu, jarang bisa berkomunikasi, apalagi masing-masing punya story. Karena saya selesaikan dulu masalah hatinya masing-masing dulu untuk sampai di titik, oke ya Allah, saya terima pasangan saya hari ini apa adanya yang sudah Engkau pilihkan dan Engkau jodohkan, dan tutup buku dulu dengan yang lalu. Berpikirlah membangun visi dengan pasangan yang sekarang. Jangan berpikir untuk ya terbawa dengan kondisi yang lalu. Ya, itu yang terpenting. Kalau kita sudah punya visi yang sama, maka insya Allah akan jadi lebih indah dan lebih mudah. Wah, ini berat banget. Mungkin ada tambahan mungkin? Ya, ya sama seperti tadi ya, spion itu dalam kendaraan. Kalau dalam berkendara kita selalu melihat spion tanpa melihat Depan, depan ya, nabrak. nanti akan jadi terjadi tabrakan gitu. Jadi spion itu dipakai untuk sebagai guidance kita untuk penjagaan aja gitu. Iya. Hal-hal yang kira-kira berbahaya gitu. Paling nggak kita ngeliat, oh dulu saya pernah gagal dengan pasangan pertama, kenapa? Saya pernah gagal dengan suami yang pertama, saya pernah gagal dengan istri yang pertama, kenapa? Nah, hal itu jadi guidance kita jangan sampai terulang lagi. Ya, lebih ke sana. Jadilah lebih dewasa, pendewasaan. Ya, kira-kira begitu. Kira-kira gitu Ustaz Ahmad. Wah, ini pertanyaannya pagi ini berat-berat banget Ustaz Ahmad ini. Lanjut, Tat. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana menghadapi suami yang egois, sulit diajak musyawarah, sulit diajak komunikasi, diajak belajar pun susah, sehingga anak dan istri akhirnya enggan berkomunikasi demi menghindari konflik. Karena ketika berbeda pendapat, suami hanya bisa marah. Kita selalu yang diminta memahami, tapi suami tak pernah mau memahami istri atau anak. Terima kasih, Coach. Gimana, Umi yang jawab? Bagaimana kita, poinnya coba Lat. Diulang lagi, Tat. Baik. Bagaimana menghadapi suami yang egois, sulit Egois. diajak musyawarah, sulit Mm-mm. diajak komunikasi, Mm-mm. diajak belajar pun susah. Mm-mm. Sehingga anak dan istri akhirnya enggan berkomunikasi demi menghindari konflik. Karena ketika berbeda pendapat, suami hanya bisa marah, kita selalu yang diminta memahami. Tapi suami tak pernah mau memahami istri dan anak. Gimana nih? Umi yang jawab, bisa nggak? Pertama begini, balik kepada materi kita hari ini, pahami api dan asap. Kenapa terjadi problem seperti itu? Tentu itu bukan tiba-tiba, pasti ada problemnya. Kenapa kok seorang suami itu menjadi sangat egois sekali? Nah, pahamin dulu, jangan-jangan suaminya belum selesai dengan dirinya. Jangan-jangan suaminya masih punya traumatik masa lalu. Jangan-jangan suaminya masih punya problem yang dia nggak kelar dengan dirinya sendiri. Dan jangan-jangan rumah belum bisa menjadi solusi buat suami, gitu. Jangan-jangan rumah itu belum bisa menjadi tempat di mana suami merasa tenang. Jadi ketika suami di luar banyak masalah, stres, dan dia nggak mampu mengelola emosinya, dia belum bisa tenang gitu. Masuk ke dalam rumah, sampai rumah dicecar lagi dengan banyak tuntutan. Akhirnya apa? Meledak dia. Ini penting kita pelajari. Maka rumah itu harus menjadi baiti jannati, tempat di mana perlindungan paling aman. Seperti Rasulullah ketika pertama kali dapat wahyu, pulang ke rumah. Ketika menggigil dan ketakutan, apa yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah? Maka apa? Diselimutin, ditenangkan gitu ya. Dengan kata-kata yang sangat bijak sekali gitu ya. Bahwa Allah tidak akan mungkin ini engkau adalah orang yang ini. Dan semuanya menenangkan sekali. Ya. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan? Salah satu yang bisa kita lakukan adalah kalau suami tadi memang belum benar-benar bisa menjadi suami yang baik menurut kita, doakan kayak tadi. Nah, yang kedua, kalau suaminya juga ada di sini, ayo sebagai seorang suami kita harus belajar bagaimana mengelola emosi kita, bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah kita di masa lalu, problem-problem apa namanya kita di masa kecil gitu ya. Jangan sampai dibawa ketika kita udah berumah tangga ya. Jangan jadi suami yang egois. Kenapa jangan jadi suami yang egois? Suami yang egois juga kita nggak sendirian ya. Kayak tadi, bisa jadi kita punya pahala banyak banget, kita datang nanti ke menghadap pada Allah, tapi nanti ketika istri dan anak-anak kita menuntut, ya, menuntut dan dia bersaksi bahwa kita bukan seorang ayah yang baik, bukan seorang suami yang baik, habis juga tuh ramalan kita, rugi nanti kita di akhirat. Nah, maka kita masuk surganya bareng-bareng, nggak sendirian. Ayo pastikan pasangan dan anak-anak kita juga menjadi baik. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Cara menyikapinya gini, bagi seorang istri yang suaminya udah kayak gitu, cek, bandingin.
kira-kira suami kita itu sudah seperti Fir'aun atau belum? Sudah sekejam Fir'aun atau belum? Kalau ya, Aisyah ya namanya. Aisyah, Ais, Asia. Asia ya. Nah, kalau Bunda Aisyah saja yang suaminya Fir'aun itu bisa tetap mempertahankan keimanan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap bisa mendidik anak-anaknya dengan baik, mendidik Musa dengan baik, maka ya kalau kita ngelihat suami kita, kita bandingin apa udah kayak Firaun atau belum. Nah, kalau kita tidak, pasangan kita itu tidak sekejam Firaun, tidak seotoriter, tidak se itu, ya sudahlah, doa-doa yang banyak, perbaiki diri kita dan juga anak-anak kita dulu. Semoga Allah mudahkan. Dan pesan saya satu, jadilah tempat kembali terbaik untuk suami. Kenapa seorang suami ego keras meledak? Jangan-jangan karena dia belum bisa menemukan tempat pulang terbaik. Nah, maka jadilah seorang istri untuk kita bisa menjadi tempat pulang terbaik. Kita doakan juga suami kita untuk menjadi suami yang lebih lembut, lebih baik, tidak egois. Gitu. Nah, sering-sering diajakin ngobrol. Karena problemnya kadang-kadang kita belum ketemu untuk duduk ngobrol, menyelesaikan masalah satu persatu. Masing-masing dengan segala ujian yang sedang terjadi, seringkali mungkin belum selesai. Nah, maka latihan yuk kita untuk bisa bareng-bareng belajar. Abi sama Umi itu sampai buat kelas namanya Small Family Roadmap tadi. Itu kenapa? Karena setiap kami datang dari satu kota ke kota, selalu curhatnya, mayoritas yang ketemu dengan kami itu, rata-rata problemnya adalah apa? Pas kita gali, ternyata problemnya bukan di bisnisnya. Tapi problemnya ternyata apa? Di pasangannya, suami istri. Banyak banget yang bermasalah. Mulai dari masalah ya tadi saling egois, nggak mau apa saling mengalah, sampai nggak ketemu visinya, sampai bahkan ya satu titik ada yang saling nggak ridho, nggak mau suaminya untuk menjadi sukses karena takut nanti kalau sukses nanti dia akan zolim kepada keluarga, akan ini itu dan seterusnya. Nah maka kami sampai membuat ya perjalanan rumah tangga kami walaupun mungkin belum terlalu lama dibandingin yang lain, roller coasternya masya Allah luar biasa gitu ya. Rumah tangga kami pernah di ujung tanduk gitu ya, pernah di titik hampir ya di hampir berpisah gitu. Nah, maka kami ngerasa punya responsibility untuk ayo kita sharing dengan teman-teman. Kita punya kelas namanya Smart Family Roadmap. Setahun paling cuma buat sekali dua kali. Oh, apa namanya untuk bisa bantuin teman-teman yang hari ini pengen menyamakan visi. Bukan ini kelas ini bukan kelas untuk orang bermasalah sih sebenarnya ya. Tapi lebih kepada antisipasi. Kita belajar nata kayak bisnis itu kan bisnis roadmap itu bukan berarti bisnis bermasalah, tapi bagi yang bisnisnya pengen bertumbuh, ayo belajar bareng. Bagi rumah tangga yang pengen juga apa namanya belajar bareng ya dari pengalaman kami mungkin ya membina rumah tangga dan juga bagaimana mendidik anak-anak. Nah, kalau teman-teman mau ikut bareng-bareng belajar, ya kita jadi teman belajar saja ya, teman belajar insya Allah. Karena yang datang itu semuanya adalah para praktisi-praktisi yang sudah pernah berumah tangga kan tentunya gitu. Kita bisa belajar bareng. Nah, itu mungkin sedikit gambaran ya. Jadi kita nggak bisa selesai dengan hanya mengharapkan orang lain berubah. Kita nggak bisa selesai dengan hanya mengharapkan pasangan kita yang berubah. Maka yang bisa kita lakukan mulai dari kita untuk kita berubah, memperbaiki diri, ajak pasangan kita bareng-bareng untuk belajar dan bertumbuh bersama. Karena kalau kita mengharap dan menuntut orang lain berubah, kecewa. Nah, salah satu kecewaan disengaja apa nih? Berharap Berharap pada pada orang lain. iya, berharap pada manusia, berharap pada orang lain, itu adalah kekecewaan yang disengaja. Gitu. Nah, maka biar kita nggak kecewa, berharap sama Allah saja ya. Sampaikan curhat-curhatnya sama Allah agar Allah yang merubahnya. Dan tugas kita apa? Memperbaiki diri dan taat kepada Allah. Insya Allah. Ya. Saya mau jawab satu ini dari Pak Toto, dari Ustaz Toto. Ini salah satu Ustadz guru ngaji kita yang ada di TPA di Lampung juga. Nah, Masya Allah, mana Pak Toto ada tuh ya. Sini. Assalamualaikum Abi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apakah kepedulian kita terhadap anak didik harus sama pedulinya seperti anak sendiri, atau ada batasan kepedulian kita terhadap anak didik? Mohon sarannya. Baik. Yang pertama, Abi sendiri diajarkan sama guru Abi Ihya bahwa dulu kan Abi punya cita-cita pengen punya anak banyak. Nah, ketika menikah sama Umi, Abi pengen punya anak 11. Gitu. Nah, Allahnya sampai hari ini baru punya 3. Tapi guru Abi, ya, guru Abi, Abi Ihya itu menyampaikan bahwa anak itu ada anak biologis dan ada anak ideologis. Yang doanya sama-sama menjadi doa yang Masya Allah bagi kita gitu ya. Jadi kan kita ada berharap salah satu amal jariah kita adalah doa anak yang soleh. Ternyata doa anak kandung dan doa murid-murid kita itu sama gitu ya. Artinya itu kalau kita bisa mendidik anak-anak biologis, alhamdulillah. Tapi kalau belum mampu atau anaknya terbatas, maka kita bisa juga mendidik anak-anak ideologis kita. Siapa anak-anak ideologis kita? Ya santri-santri kita. Santri-santri kita. Termasuk tadi santri-santri di TPA. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan kepada santri-santri kita, ya, anak-anak kita yang ada di TPA? Salah satunya yang bisa kita lakukan memang ngasih kepedulian. Nah, apakah dibedakan
tentu tanggung jawab pertama kita kepada anak biologis kita. Karena ini secara secara apa namanya nasab tidak terputus karena ada waris apa segala macam semuanya pertama kali kita pasti akan diminta pertanggungjawaban. Nah, tentu akan jadi lebih prioritas. Nah, barulah ya yang kedua kita berbicara tentang anak-anak biologis kita. Nah, bahkan Abi Ihya itu guru kami ya, dan juga gurunya lagi ya, guru beliau, kakek guru saya berarti ya. Abu ya, Said Muhammad itu selalu memperlakukan anak-anak didiknya itu udah kayak anak sendiri, makan bareng, fasilitasi pendidikan, apa segala macam semuanya, dan dianggap semuanya adalah anak-anak, dianggap anak sendiri gitu. Nah, kayak Abi sendiri pun memperhatikan anak-anak Abi di OYC, di Usman, itu udah Masya Allah ya, pokoknya kalau seperti datangin satu persatu dengerin curhatnya dan semuanya. Nah, maka memang kita tetap harus bisa untuk memberikan prioritas atau memberikan waktu lebih kepada anak-anak kita. Nah, ini yang penting untuk kita lakukan. Nah, batasannya sampai mana? Ya tentu batasannya mahram dan non-mahram itu pasti berbeda. Jadi kita ada batasan-batasan di mana memperhatikan anak kandung kita, ya pasti secara fikih ada kewajiban-kewajiban kepada anak. Berbeda dengan fikihnya kita terhadap murid. Ya, jadi mungkin ini yang akan menjadi perbedaan dalam konteks batasan. Kalau ditanyakan sama Pak Toto tadi, ada batasan kemudian kita seperti apa. Nah, cuman kalau memang kita sudah selesai dengan anak kandung kita misalnya, oh kita punya rizki, anak-anak kandung kita udah beres, nah kasih ke anak-anak yang lainnya. Dan kalau Abi kan ngeliat porsi, contoh gini, kebutuhannya Bumi Baim Bintang karena mereka masih kecil-kecil, kebutuhannya lebih banyak kepada apa? Nafkah. Jadi mereka belum bisa cari duit sendiri. Maka secara finansial, Abi lebih banyak ngasihnya ke Bumi Baim Bintang untuk sekolah mereka, tempat tinggal, dan seterusnya. Nah, ini sementara anak-anak di UYC ini kan udah pada bisa cari duit sendiri, udah gede-gede, ya, gitu kan. Kebutuhannya lebih banyak apa? Ilmu. Ya sudah, mungkin nanti ngasihnya lebih banyak pengalaman, ilmu, gitu. Kalau yang sudah UYC masih minta duit juga, wah nanti kasihan nih yang belum bisa cari duit ya. Nah, tapi artinya kadang pun Abi kalau punya nafkah sedikit pun masih Abi bagi gitu dengan mungkin bentuknya berbeda. Ya kayak misalnya datang keluar kota pakai dana sendiri tapi lebih untuk ibaratnya fasilitas dan lain-lain. Nah, maka ini yang menjadi pembeda Pak Toto. Jadi kita harus tahu adil itu tidak harus sama. Anak-anak yang sudah besar dan anak yang masih kecil kebutuhannya nggak sama. Maka tadi kenapa memahami masalah, memahami kebutuhan. Nah, jadi kayak gini. Ini karena memahami kebutuhan teman-teman di OYC ini, kalau sudah mulai pegang duit, masalahnya geser. Masalahnya bukan lagi di bisnis, masalahnya sudah mulai masuk ke dalam rumah tangga. Nah, maka sesuai dengan kebutuhan mereka, maka lebih banyak sharing tentang, ayo bangun keluarga, bangun rumah tangga yang baik. Kira-kira seperti itu. Nah, semoga bisa menjawab Pak Toto. Kan sekarang anaknya masih kecil-kecil nih yang di TPA. Butuhnya kasih sayang. Nah, anak kandungnya kan sudah agak besar. Nah, butuhnya mungkin pendidikan. Nah, maka kita harus sesuaikan. Masing-masing punya kebutuhannya masing-masing. Nah, kayak Abi, mungkin kalau ke Lampung nggak bisa banyak untuk duduk kayak Pak Toto untuk ngajar, untuk apa namanya menemani, ya maka mungkin bisanya ketemu sebulan sekali, ya ketemu beberapa bulan sekali ngasihnya perhatian dalam bentuk yang lain, gitu ya, fasilitas dan seterusnya. Ya, maka memberinya berbeda, berbagi-bagi tanggung jawab dan perannya. Insya Allah mungkin begitu, teman-teman. Terasa sudah jam 6 ya. Eh, Ada dua masih pertanyaan ada lagi. beberapa pertanyaan kayaknya yang belum sempat terjawab. Izin nanti kita jawab besok. Hmm, bagaimana kita bisa memfilter masalah supaya masalah besar bisa dianggap kecil dan yang kecil dianggap tidak ada. Kadang kita sulit membedakan masalah ini. Oke, baik. Ini akan kita jawab pertemuan ke depan. Terus saya ortu tunggal karena suami wafat. Gimana cara tetap kuat dalam menghadapi masalah yang kadang datang? Wah, ini nggak bisa sebentar ngomongnya. Kalau ini saya simpan juga mungkin untuk menjawabnya nanti ke depan ya. Oke, sudah? Sudah, baik. Masya Allah. Oke, Masya Allah. Afwan, kalau seandainya sharing kita hari ini ada yang mungkin kurang berkenan, doakan kita terus sehat, kuat, dan juga apa namanya Allah terus jaga keluarga kami juga untuk bisa terus berbagi dan juga sharing teman-teman semua. Dan saya doakan juga semua yang hadir hari ini semoga Allah terus jaga, lindungi, semoga Allah terus juga berikan kekuatan, keistiqomahan dalam kebaikan, semoga Allah berikan rezeki yang berkah berlimpah buat kita semua. Insya Allah bulan Agustus nanti kita ada kelas Smart Family Roadmap yang kayak tadi Abi ceritakan sedikit bagiannya. Nanti mungkin Ustadz Ahmad akan menceritakan lebih detail bagi kalau yang mau ikut. Nanti boleh kita belajar bareng karena setahun paling cuma kita buat sekali sampai 2 kali. Tahun ini cuma ada bulan Agustus ya. Baru ada lagi tahun depan mungkin ya.
Desember ya. Nah, mungkin itu teman-teman semua, saya doakan semoga Allah hari ini berikan kepada kita kemudahan, petunjuk. Semoga teman-teman bisa berkarya sebaik mungkin hari ini dan karyanya semoga Allah ridho dan Allah terima, menjadikan wasilah untuk jalan rezeki yang berkah berlimpah, menjadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak keturunannya saleh dan salehah. Doa bil doa, doakan kami juga, doakan Umi, doakan keluarga kami juga. Dan insya Allah hari ini lanjut perjalanan Surabaya, nanti malam lanjut perjalanan ke Makassar. Ya besok ketemu dengan teman-teman di Makassar. Semoga lancar juga semua kegiatannya, mohon doanya. Dan bagi teman-teman semua, selamat beraktivitas, selamat berkarya, selamat memberikan kontribusi terbaik buat peradaban. Diakhiri pertemuan kita hari ini, ya yang baik-baik dari Allah, kurangnya dari Abi mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi jadi Abi, wabarakatuh. untuk materinya di kajian ngopi pagi hari ini, Masya Allah, sangat memberi wawasan bagi kita yang berkeluarga untuk membangun keluarga lebih sempurna, lebih baik lagi seperti itu. Bapak Ibu, kami sampaikan Bapak Ibu bisa mengikuti workshop Smart Family Roadmap bersama Abi Ridwan Abadi dan Umi Ririn yang insya Allah akan diadakan di bulan Agustus bulan depan. Dan untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi admin yang ada di ini atau yang akan saya share di kolom chat. Terima kasih untuk mengakhiri kajian ngopi pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lima puluh 58.